guys, bertemu lagi bersama saya di channel K-pop Universe, channel yang sangat family friendly dan channel yang membahas alur cerita film yang sangat berkualitas. Dan gue bakal menceritakan lagi alur cerita dari film Pirates of Caribbean yang series kedua yang berjudul Dead Man's Chest, yang masih dibintangi oleh Johnny Depp sebagai aktor utamanya. Dan tidak usah berbasa-basi lagi, mari kita simak videonya dan intro. Scene pun dimulai di Port Royal dan disitu terlihat ada Elizabeth Swann dan Will Turner yang bermain di film Pirates of Caribbean yang pertama. Bagi kalian yang belum nonton, link ada di deskripsi ya. William dan Elizabeth pun ditangkap oleh Lord Beckett, yang dimana Lord Beckett adalah pemimpin tertinggi dari perserikatan kerajaan-kerajaan di Inggris. Lord Beckett pun menangkap Elizabeth dan William atas tuduhan bersekongkol untuk membebaskan Jack Sparrow, yang pada dasarnya Jack adalah bajak laut yang seharusnya dihukum mati saat tertangkap pasukan Inggris, dan Elizabeth dan William pun harus menerima hukuman mati sebagai sanksi karena mereka telah meloloskan Jack Sparrow. Ini jahat pisannya tadi si Lord Beckett, padahal si William sama si Elizabeth tuh baru menikah, ini langsung dihukum mati aja. Nggak ada otak, emang nggak ada otak. Scene pun berpindah ke tengah laut, di mana terlihat seonggok peti yang mengapung di laut, dan ternyata di dalam peti tersebut muncullah seonggok makhluk yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kapten Jack Sparrow. Dan kemudian ia pun mendayung peti tersebut dengan menggunakan tulang yang ada di dalam peti mati itu menuju ke kapal Black Pearl. Setelah sampai di kapal Black Pearl, Jack Sparrow pun terlihat sangat ketakutan, seperti ada yang ingin mengincar nyawa dari Kapten Jack Sparrow tersebut. Anak buah dari Jack pun dibuat kebingungan dikarenakan mereka tak pernah melihat seorang Jack Sparrow ketakutan seperti itu sampai bersembunyi di pojokan kapal. Bingung deh. Gibbs pun menanyakan kepada Jack apa yang mengejar dan membuat Jack Sparrow ketakutan seperti itu. Namun Jack Sparrow pun tidak menjawab pertanyaan dari Gibbs tersebut. Mari kita kembali menuju ke Port Royal, di mana Lord Beckett ingin bertemu dengan Will Turner dan untuk membicarakan persyaratan kebebasan Will dan Elizabeth dengan menyuruh Will untuk mengambil kompas milik Jack, yang ternyata Lord Beckett mempunyai dendam pada masa lalunya kepada Jack Sparrow. Dan faktanya kompas dari Jack bukanlah kompas yang sembarangan kompas. Ternyata kompas milik Jack adalah kompas yang tidak menunjukkan ke arah utara seperti kompas pada umumnya, melainkan kompas itu menunjukkan ke arah yang diinginkan sang pemilik kompas tersebut. Mari kita kembali ke kapal Black Pearl, dan di situ terlihat Jack Sparrow yang sedang didatangi seonggok makhluk yang sangat mengerikan, yang ternyata makhluk tersebut adalah Bootstrap Bill. Bagi kalian yang belum tahu siapa itu Bootstrap Bill, Bootstrap Bill adalah ayah dari Will Turner yang meninggal saat pemberontakan Jack Sparrow di kapalnya sendiri. Bagi kalian yang belum tahu, mari ditonton dulu video yang pertama, link ada di deskripsi ya. Dan kedatangan Bootstrap Bill adalah untuk menagih janji Jack kepada Davy Jones, yang ternyata Jack mempunyai hutang kepada Davy Jones untuk menjadi ABK atau anak buah kapal di kapal Flying Dutchman milik Davy Jones selama 100 tahun. Sebagai gantinya, Jack akan menjadi kapten dari kapal Black Pearl selama 14 tahun. Dan setelah menyampaikan hal tersebut, kemudian Bootstrap Bill pun pergi meninggalkan Jack dari kapal Black Pearl, dan Jack yang merasa ketakutan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk bangun di tengah malam dan berlayar menjauhi lautan untuk menghindari Davy Jones. Dan scene pun berpindah kepada dua orang nelayan di tengah lautan yang kapalnya dihancurkan oleh seekor makhluk yang sangat besar dan misterius. Konon katanya makhluk tersebut adalah makhluk mitologi yang bernama Kraken, dan makhluk tersebut adalah makhluk peliharaan dari Davy Jones. Oke, kita lanjut. Mari kita kembali ke Port Royal, di mana Will berjanji kepada Elizabeth untuk mencari Jack Sparrow dan kompasnya dan segera melepaskan Elizabeth dari penjara. Berangkatlah Will mencari Jack dimulai dari Tortuga dan di kota-kota lain, namun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan dari Jack Sparrow.
Namun ketika Will tiba di sebuah pelabuhan, ternyata ada seorang yang melihat sebuah kapal berlayar hitam yang tidak lain dan tidak bukan adalah kapal Black Pearl milik Jack yang terdampar di sebuah pulau. Dan berangkatlah Will untuk mencari Jack di pulau tersebut. Ternyata memang benar, ternyata di pulau tersebut ada kapal yang sangat tidak asing bagi kita, yaitu kapal Black Pearl milik Jack Sparrow. Dan di situ terlihat tidak ada Jack dan anak buahnya, dan kemudian Will pun masuk ke dalam hutan di pulau tersebut. Namun Will ternyata tertangkap perangkap yang dipasang oleh penduduk asli lokal di pulau tersebut. Dan betapa terkejutnya Will melihat bahwa Jack dijadikan kepala suku di pulau tersebut. Dan Will pun meminta bantuan Jack untuk dibebaskan. Dan Will pun bercerita bahwa Lord Beckett meminta kompas yang dibawa Jack, dan sebagai gantinya Lord Beckett akan membebaskan Will dan Elizabeth. Oke, mari kita lanjut ke Port Royal lagi. Dan ternyata di Port Royal, ternyata ayah Elizabeth berencana untuk membebaskan Elizabeth dari selnya secara diam-diam. Namun setelah Elizabeth berhasil lolos, ayah Elizabeth tertangkap oleh anak buah Lord Beckett karena sudah membebaskan Elizabeth secara diam-diam. Terciduk kau Bambang. Yuk lanjut ke scene lain. Memang ini film mesinnya bolak-balik terus. Di tengah lautan terlihat dua orang bekas anak buah Barbossa di film sebelumnya yang masih hidup dan berniat untuk mencuri kapal Black Pearl yang terdampar di pinggir pulau. Temu lagi nih dua barudak. Barudak gendeng memang. Dan mari kita kembali lagi ke pemeran utama kita, yaitu Jack Sparrow. Dan ternyata Jack Sparrow bukan dijadikan kepala suku, melainkan Jack dijadikan tumbal untuk acara suku mereka. Memang apes pisan ini Jack Sparrow dari film pertama nasibnya. Dan Will pun ternyata dikurung bersama anak buah Jack yang lainnya di kurungan yang menggantung di jurang. Gelantungan pisan. Dan mereka ternyata terbagi menjadi dua kurungan, dan mereka mencoba mengayunkan kurungan ke pinggiran jurang agar mereka bisa memanjat ke atas. Jack Sparrow yang merasa dirinya akan dijadikan sop kambing oleh suku tersebut akhirnya berat untuk meloloskan diri dari kepungan suku kanibal itu. Dan mari kita kembali ke kelompok-kelompok pemanjat tebing. Sialnya, satu kelompok di antara mereka harus terjatuh ke bawah jurang lantaran ternyata salah satu dari mereka ketakutan ketika ternyata ia memegang ular saat memanjat. Ular gondrong. Dan Will, Gibbs, dan beberapa anak buah Jack pun selamat. Dan Jack yang berhasil meloloskan diri dari suku tersebut langsung lari terberet-beret dan meninggalkan pulau tersebut. Dan berlayarlah Jack, Will, dan kapal Black Pearl kembali ke tengah lautan. Dan di sini ini epic banget bro. Jack dikejar-kejar tuh sama gerombolan suku kanibal, kebayang serem euy. Jack berkata kepada Will ia akan memberi kompasnya jika Will mampu untuk menemukan sebuah kunci untuk membuka sesuatu. Penasaran buat apa? Makanya simak terus videonya. Dan kemudian scene pun berganti lagi ke sebuah kapal yang ternyata kapal tersebut berisi Elizabeth yang telah menyamar dan berhasil kabur dari sel, dan kemudian ia menyamar sebagai laki-laki dan ikut berlayar menjadi anak buah kapal untuk mencari keberadaan Will suaminya. Mari kita kembali lagi ke scene yang selanjutnya. Scene berganti kembali ke kapal Black Pearl, di mana Jack Sparrow mengunjungi teman lamanya yang bernama Tia Delma yang dikenal sebagai orang pintar atau dukun atau paranormal. Serah kalian nyebutnya apa. Jack pun meminta bantuan untuk mengalahkan Davy Jones sebelum Jack dan kapal Black Pearl-nya hancur ditelan oleh peliharaan Davy Jones yang bernama Kraken. Astagfirullah, minta bantuan sama yang di atas, woi, jangan sama paranormal. Dan Tia Dalma pun memberikan toples yang berisi pasir, dan dia bercerita bahwa Jack harus mengambil kunci dari Davy Jones yang dimana kunci tersebut berguna untuk membuka peti yang berisi jantung dari Davy Jones. Susah banget. Dan toples itu hanya wadah untuk menaruh jantung dari Davy Jones. Gua nggak habis pikir sama sutradara film Hollywood, mana ada makhluk tanpa jantung. Sekalinya nemu jantungnya ditaruh toples. Hebat emang.
Dan mari kita ke scene selanjutnya, di mana terlihat berangkatlah Jack menemui Davy Jones di tengah lautan, dan Jack menyuruh Will untuk menemui Davy Jones dengan mengatakan bahwa Jack akan melunasi hutangnya. Dengan imbalan, Jack akan memberikan kompasnya kepada Will dan membebaskan istrinya, yaitu Elizabeth Swann. Sekalinya bucinnya bucin, bos. Lalu kemudian datanglah sosok yang kita tunggu-tunggu, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Davy Jones dengan beberapa anak buahnya di kapal Flying Dutchman. Lalu kemudian Will pun masuk ke kapal jarahan milik Davy Jones, dan Davy Jones yang melihat Will masih baik-baik saja kemudian menanyakan, "Apa tujuanmu ke sini, nak?" Dan kemudian Will pun menjawab pertanyaan dari Davy Jones dengan mengatakan, "Aku kesini ingin menjadi YouTuber sukses seperti Atta Halilintar, Bos Jones." Bapak lo Atta Halilintar. Kemudian Will pun mengatakan bahwa Jack akan melunasi hutangnya dengan cara mengirim Will untuk ke kapal Flying Dutchman. Davy Jones yang curiga pun lalu mendatangi Jack di kapal Blackpearl-nya beserta anak buahnya yang mengerikan. Lalu Jack Sparrow pun meminta agar Will dijadikan budak di kapal Flying Dutchman milik Davy Jones untuk menggantikan nyawanya pada Davy Jones. Namun itu tidaklah cukup, Ferguson. Davy Jones meminta 100 nyawa dalam 3 hari untuk menggantikan Jack, dan Will pun dibawa oleh Davy Jones untuk dijadikan budaknya di Flying Dutchman selama 100 tahun untuk menggantikan Jack Sparrow. Dan ternyata Jack berniat untuk mencari 99 jiwa yang kurang dari permintaan Davy Jones di Tortuga. Dan kemudian pencarian 99 nyawa pun dimulai. Jack yang berusaha untuk mencari kru dengan iming-iming bayaran tinggi yang pada akhirnya akan dijadikan budak di kapal Flying Dutchman milik Davy Jones. Ngomong belibet, udah capek soalnya. Dan mari kita kembali ke kapal Flying Dutchman milik Davy Jones, yang ternyata akhirnya mereka berdua pun bertemu antara anak dan ayah, yaitu Bootstrap Bill dan Will Turner. Udah kayak di sinetron-sinetron, aku bertemu ayahku di kapal Flying Dutchman. Kemudian si Akang Jack Sparrow pun bertemu dengan Elizabeth di pelabuhan untuk mencari keadaan dari Will Turner. Dan nampaknya Will Turner hendak mencari kunci yang ada di tangan Davy Jones. Dan film pun selesai. Oke, yang part 2 nya bakal gue upload secepatnya. Nanti gue bakal taruh linknya kalau udah di-upload ya di deskripsi ya. Dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. And terima kasih sudah menonton. Dah.